Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan dzikir kita dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Kahfi dari ayat awal sampai akhir, insyaallah ini menjadi amal soleh kita semuanya yang akan menambah pahala kita di bulan Ramadan insyaallah. Anak-anakku sekalian dan khususnya bapak-bapak peserta Mabit IPAI Kota Surakarta yang pada saat ini sudah hadir di majelis ini sambil menunggu kedatangan Pak Ikhwan Iqbal yang insyaallah dia akan hadir. Sambut sudah rawuh. Nah, monggo Pak Ustaz. Sudah rawuh, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kajian kita dengan Ustadz Ikhwan Iqbal. Dia adalah rektor Universitas Batik Surakarta. Dulu rektornya Pak Amir Junaidi, diganti dulu Profesor Amir Junaidi, sekarang diganti Pak Ustadz kita yaitu Ustadz Ikhwan Iqbal. Nah, dia adalah rektor dan sekaligus beliau punya pondok Al-Quran dan seterusnya, juga penyantunan anak-anak gelandangan, anak-anak sakit jiwa dan seterusnya, yang insya Allah dia ini banyak aktivitas sosialnya, dan juga dakwahnya. Bapak dan anak-anakku sekalian, yang kita tunggu sudah rawuh di tengah kita, Allah insyaallah ya. Semuanya Allah sudah memudahkannya dalam kesibukan beliau menyempatkan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita dengan temanya Al-Baiti Jannati, rumahku surgaku. Insya Allah semuanya akan kena. Anak-anak kena, bapak-bapak kena, kakek-kakek kena, nenek-nenek kena. Ini neneknya belum datang. Dia datang sambil bawa konsumsi masalahnya, jadi nyiapin di rumah. Jadi saya kira begitu pengantar awal, dan terima kasih Ustaz sudah rawuh dengan kesibukannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal panjenengan yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah semuanya. Dan waktu sepenuhnya kita aturkan pada Ustadz Ikhwan Iqbal untuk menyampaikan tausiahnya. Nanti sampai dengan pukul 5:30 Ustaz. Lama ya, tidak apa-apa ya. Biar lebih ilmunya mantap ya. Matur nuwun Ustaz, moga waktu dan tempat kita aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum.
Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di sore di hari Jum'ah yang sangat istijabah apabila doa bisa kita panjatkan. Dan hari ini tidak hanya Jum'ah sebagai hari terbaik dalam satu pekan, tetapi juga masuk di antara bulan yang terbaik di 12 bulan di sisinya. Itu adalah Syahrul Ramadan, satu-satunya nama bulan yang secara eksplisit dicantumkan dalam kitab suci Al-Quran. Dan saya bacakan tadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, ila akhiril ayat, kira-kira seperti itu. Syahrul Ramadan itu bulan Ramadan, itu adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di bulan ini sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk dan menjadi pembeda yang hak dan yang batil. Al-Furqan itu pembeda dua perkara, yang hak dan batil. Ini sebuah kemuliaan besar yang Allah ingin tunjukkan tentang hidayahnya, tentang bimbingannya, tentang hidayah. Karena hidayah itu hari ini kita yakini sebagai orang beriman itu menjadi suatu yang paling mahal atas kehidupan. Dan Quran ini adalah wasilah hidayah. Makanya Ramadan itu juga sering disebut sebagai Syahrul Quran juga. Quran itu kan maknanya kan bacaan. Tapi ketika ada awalan al, ini makna dalam bentuk masdar ini kemudian posisinya lebih cetok, definitif. Ini al-ma'rifah. Ini makna Al-Quran ya 6.236 ayat yang hari ini adik-adik hafal di pesantren ini kira-kira, yang terus Anda baca, Anda murojaah, Anda ulang-ulang dengan kalimat-kalimat yang bisa memberi asar pengaruh yang sangat kuat atas orang yang membacanya. Dan inilah di antara firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurun waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Nah ini kalau nggak percaya bisa dihitung sendiri nanti. Tapi ini ditulis para ulama, salah satunya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Nah, inilah salah satu kemuliaan yang nanti bisa kita lacak sesungguhnya atas apa yang Allah Ta'ala anugerahkan atas manusia melalui Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Dan memang betul sejarah diantara periwayatan disampaikan Rasulullah pernah mengkisahkan semua kitab suci dan wahyu yang diturunkan para nabi itu disampaikan di bulan Ramadan. Itu suhufnya Nabi Ibrahim di tanggal 1 Ramadan, kemudian Nabi Musa Tauratnya di tanggal 6 Ramadan, kitab Injil di tanggal 13 Ramadan, kitab Zabur di tanggal 18 Ramadan. Nah, Al-Quran diabadikan dalam surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu di satu malam yang disebut malam yang Al-Qadar. Al-Qadar itu kemuliaan. Lailah Al-Qadar itu malam yang penuh kemuliaan. Qadar itu punya beberapa pesan makna. Nanti di tafsir Al-Misbah itu dijelaskan sangat detail. Yang pertama ya, yang jamak umumnya kita menerjemahkan Lailah Al-Qadar itu malam yang penuh Kenapa kok kemuliaan? Karena langsung dijawab. Ayat itu kan saling berhubungan, munasabah ayat itu saling menjelaskan. Kenapa? Wa ma adraka mal lailatul
Qadar, karena Lailatul Qadri khairum min alfisar, itu tanda kemuliaannya. Semulia apa itu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi perbandingan yang tak sebanding kira-kira. Biasanya bandingkan tuh 1 tambah hari dengan hari, malam dengan malam, siang dengan siang. Tapi ini malam dibandingkan bulan, dan 1 banding 1000. Dan 1000 itu sudah dihitung para ulama, itu kisarannya 83 tahun. Dan itu ya bisa sangat jadi ya lebih tua dari, lebih tinggi dari umur kita. Artinya kan umurnya Muhammad kan 60 sampai 70-an saja ini. Tapi kalau di tingkat harapan hidup ya bisa sampai itu sekarang. Jadi Anda ya harus terus menguatkan diri ya, untuk terus melanjutkan upaya dan ikhtiar kehidupan. Tapi inilah salah satu tanda. Yang kedua, makna Al-Qadar itu. Ini saya sebelum ke tema ya, sebagai wasilah awal, karena ini Ramadan kalau tidak sama-sama kita ingin sampaikan ya sayang juga, karena kemuliaan yang Allah Ta'ala ingin berikan itu. Al-Qadar itu maknanya juga ketetapan dan ketentuan, takdir, ketentuan baik gitu, ketentuan menjadi mulia. Dan kata di tafsir Al-Misbah penyebutan yang ketiga, makna Al-Qadar itu sempit karena tanazzalu alaihimul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, itu turunnya malaikat yang sangat banyak dipimpin oleh Ar-Ruh. Ar-Ruh itu malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran itu atas izin Robnya sesungguhnya menyelesaikan aneka urusan kira-kira. Dan salamun hiya hatta matla'il fajr, itu maka kemudian kalau berhasil maka sungguh akan ada kedamaian luar biasa yang didapat orang-orang yang merasakan Lailatul Qadar ini sampai nanti terbit fajar. Nah ini sedikit awalan, dan simpulannya apa Ustadz? Ini saya nggak ngerti Lailatul Qadar sudah turun atau belum, tetapi yang jelas setiap Ramadan itu momentumnya terus senantiasa dihadirkan oleh Allah. Kapan dan bagaimana, yang jelas bagi kita ya setiap Ramadan ini bagian dari sesuatu yang besar dan berkah. Makanya yang harus kita tanyakan, ini sudah hari ke-14 ya. Hari ke-14, besok malam ke-15 kira-kira. Apa yang sudah kita dapatkan dengan 14 hari ini? Benar nggak kira-kira Ramadan itu nikmat? Benar nggak aktivitas 14 hari ini kita ini merasakan betul apa yang disebut barokah, sahrul mubarak? Benarkah ini sebuah kenikmatan? Ini kalau ditanya seperti itu gimana kita mau jawab kira-kira? Jenengan dikir, saya minta maaf sambil berdiri ya, kalau boleh, dan mudah-mudahan betul, karena kalau saya duduk sambil teklak-tekluk nanti ngantuk. Ya saya minta maaf, itu benar nggak nikmat itu? Betul. Nah, saya bicara dari sisi agama ya, sahrul ibadah. Ramadan itu kan bulan ibadah, banyak dipenuhi ibadah, karena kemudian muncul sebuah ibadah yang diwajibkan khusus di bulan Ramadan. Namanya apa? Puasa. Dalam Al-Quran nanti dibuka Al-Baqarah 183, bunyinya kutiba alaikumus siyam. Dalam 185 itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Pertanyaan saya, itu kalimat kutiba alaikumus siyam itu bentuknya apa itu? Kata perintah atau khobariyah? Mana fi'il amarnya mana? Kutiba alaikumus siyam itu fi'il amarnya mana? Kata perintah itu harus ada fi'il amar. Pernah belajar fi'il amar? Mana fi'il amarnya mana? Kutiba fi'il amar. Fi'il apa itu? Fi'il majhul. Bentuknya fi'il apa itu? Mudhari apa madi? Madi. Madinya saja majhul. Majhul itu apa? Pasif. Ini kalimat pasif. Terus Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, kan itu dijelaskan. Orang-orang beriman,
Kutiba itu hanya khobariyah, memberi informasi saja. Itu kalau perintah itu sumu, nah itu perintah. Puasa. Tapi ini tidak. Dia hanya mengatakan telah pernah diwajibkan atasmu itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala pernah mewajibkan syariah ini kepada orang umat sebelumnya. Dan kalimat yang kemudian menarik adalah la'alakum tattaquna ayyaman